Saya itu dari orang kampung dan saya orang yang sangat susah mas. Kalau dibilang susah levelnya itu masih susah banget mas gitu. Karena saya itu hidup bersama ibu saya dan dua saudara saya, laki-laki semua ya. Ditinggal oleh bapak saya itu waktu saya masih SD mas. Jadi dulu itu orang tua saya kan kerja sebagai pembantu rumah tangga mas di Citraland situ, deket kampus ya. Saya itu sering lewat di situ. Kok ada sih orang-orang yang naik mobil bagus gitu ya, mobil sport yang belum pernah saya temui gitu. Oh ternyata di situ ada kampus mas. Dan alhamdulillahnya saya kuliah di Universitas Ciputra Surabaya ya. Jadi itu kan kampus bisnis juga. Nah dari situ wawasan mulai terbuka mas. Nama saya Azmi atau biasa dipanggil Bro Azmi. Saya berusia 29 tahun, bertepatan di Jombang, Jawa Timur. Saya founder dari anekadropship.id. Jadi bisnis model dari Aneka Dropship itu mempertemukan antara supplier ya dengan seller ya. Jadi kalau Shopee, Tokopedia atau marketplace lainnya itu kan mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, kita itu mempertemukan antara tangan pertama dengan si seller tersebut ya. Jadi kita mempertemukan manufaktur dengan seller, mempertemukan importir dengan seller, atau UMKM yang tangan pertama ya, pengrajin dengan si seller tersebut. Kita berada di tengah-tengah dan kita itu hanya sebagai fasilitator saja mas, di tengah aja. Jadi kita juga nggak pegang duitnya member ya. Kita juga nggak ngirim barangnya, yang ngirim adalah langsung dari suppliernya. Kalau background saya sendiri ya mas ya, saya itu dari orang kampung dan saya orang yang sangat susah mas. Kalau dibilang susah levelnya itu masih susah banget mas gitu. Karena saya itu hidup bersama ibu saya dan dua saudara saya, laki-laki semua ya. Ditinggal oleh bapak saya itu waktu saya masih SD mas. Jadi kalau teman-teman tahu waktu meninggalnya Michael Jackson, yaitu bertepatan dengan hari meninggalnya ayah saya juga. Jadi seluruh dunia ikut mendoakan gitu. Gitu. Jadi kalau background pendidikan sih saya itu masih lulusan SMA mas. Karena saya itu dulu kuliah berkali-kali dan nggak lulus juga mas. Tapi kalau dari background waktu saya masih SMA ya, kita itu kayak masih didoktrin patokan tertinggi sukses itu masih jadi PNS mas. Tapi diri saya itu menolak, jiwa saya nggak di situ. Karena mulai sejak SMA saya itu udah mulai jualan online waktu itu mas. Saya itu waktu SMA ya, saya punya bisnis online dan itu modalnya nol banget dulu ya mas ya. Saya jualan ayam yang berumur 1 hari. Sama juga bisnisnya, sama juga konsepnya ya. Jadi ayam itu dikirim dari pabrik, kemudian langsung ke peternak. Nah, waktu itu jarang ada orang main online, Mas. Dulu orang cari apa-apa kan ketik di Google ya. Nah, maka dari situ saya bikin website, jumlahnya kalau nggak salah ada 13 website. Jadi kalau ketika orang ketik bibit ayam di Google gitu ya, munculnya saya semua. Nah dari situ saya bisa membeli mobil pertama saya mas, waktu itu di usia SMA kelas 2 ya, benar-benar dari nol jualan ayam tadi itu. Ya meskipun mobilnya jelek sih ya, mobil sedan lama lah. Nah dari situ kita mulai ada tabungan mas. Nah tabungan itu yang saya gunakan untuk kuliah. Cuman selain itu ya, kalau background dari mbahnya bapak saya itu orang mampu gitu. Jadi sambil dibantu sama om saya yang lumayan mampu ya, 50-50. Jadi untuk biaya hidupnya dari sana, untuk biaya kuliahnya saya sendiri. Dulu itu orang tua saya kan kerja sebagai pembantu rumah tangga mas di Citraland situ, deket kampus ya. Saya itu sering lewat di situ. Kok ada sih orang-orang yang naik mobil bagus gitu ya, mobil sport yang belum pernah saya temui gitu. Oh ternyata di situ ada kampus mas. Dan alhamdulillahnya saya kuliah di Universitas Ciputra Surabaya ya. Jadi itu kan kampus bisnis juga. Nah dari situ wawasan mulai terbuka mas. Fase bisnis saya sih panjang ya mas, perjalanan namanya bangkrut udah berkali-kali juga. Jadi dari ayam dulu ya kan, itu ganti presiden ya, kebijakannya kan udah beda ya, namanya jualan komoditas ya mas ya. Nah itu saya mulai jualan F&B dulu mas, jualan angkringan kayak Jogja gitulah di Surabaya ya sambil kuliah, dan lumayan rame juga. Akhirnya saya keteteran dan memutuskan untuk nggak kuliah lagi karena sibuk ngurusin tadi itu juga. Setelah saya memutuskan untuk berhenti kuliah, ternyata bisnisnya bangkrut juga mas. Jadi kuliah nggak selesai, bisnis juga hancur juga. Akhirnya saya coba-coba jualan online lagi ya, saya jualan pomade dulu ya. Saya dulu lihat tutorial di YouTube ya mas ya, beli bahan di bahan kimia ya, kita masak-masak sendiri. Dulu nggak ada mas Bepom-Bepom kayak gitu ya. Kalau sekarang mah nggak berani. Nah itu dulu kita bisa jual di 30 ribuan ya. Jadi dari situ kita titipin di barbershop ya, kita coba endorse di Instagram gitu ya. Dan alhamdulillah laku juga ya. Sambil saya juga belajar untuk potong rambut mas. Jadi saya kalau disuruh potong rambut gitu bisa. Dan saya juga
juga pernah punya barbershop juga. Itu di tahun 2020 ya terakhir. Kemudian ada COVID ya, di situ bisnis juga mandek semua. Kita nyoba shifting jualan online-nya lagi ya. Kita jualan berbagai macam sih Mas. Ada jualan tas ya, jualan dompet juga. Karena di dekat kantor saya ini ada pengrajin, sentral pengrajin tas dan dompet yang harganya affordable banget. Jadi kalau di Shopee itu harga 15.000 ya, di sana itu cuma 3 ribuan. Jadi waktu saya mulai bisnis tas itu kita modal 30 juta. Modalnya itu dari teman saya yang menjalankan gitu ya. Nah, dari situ sama-sama awam, jadi duit itu kita habiskan untuk stok, Mas. Jadi kita ambil barang ya 20 juta gitu ya, itu kan udah sisa 10 juta. Itu berupa barang nggak keluar juga, barangnya nggak laku juga. Kemudian kita sampai coba jualan pakaian bekas, Mas. Dari duit sisanya tadi itu pakaian bekas. Nah, dari situ laku tapi nggak bisa buat hidup juga, karena waktu itu kita kan langsung rekrut karyawan juga Mas, nggak tahu bisnis itu seperti apa. Nah sampai modal itu sisa 5 juta ya, waktu itu kita gulung untuk jualan di Facebook Marketplace tadi. Ya kan kita mulai jualan headset TWS, jualan kipas, jualan elektronik apapun itu ya. Sampai kita bisa mendapatkan omset di atas 50 juta tadi dari jualan itu. Nah tetapi waktu itu teman saya itu pengen pisah Mas gitu. Nah, karena saya itu masih awam juga dalam bisnis, jadi waktu kita pisah pun seluruh asetnya ya saya kasihkan langsung ke teman saya tadi gitu. Akhirnya saya kan mulai dari nol tapi saya sudah ada pengetahuan di situ. Akhirnya kita tinggal upload lagi di Facebook Marketplace ya. Kita kan tetap modalnya gambar kan Mas ya. Jadi saya jualan gambar dulu, ambil dari Shopee, saya upload di Facebook, dapat orderan. Orderannya udah pasti nih Mas ya. Tinggal kita ambil barangnya. Nah, barang itu saya pinjam dari ibu saya 500.000 waktu itu Mas ya. Karena saya dulu domisilinya itu waktu sama teman saya kan di Jombang. Nah, setelah saya pisah, saya ikut ibu saya di Surabaya. Di Surabaya itu kan sama supplier dekat, Mas. Jadi kalau misalnya modal 500 itu bisa langsung ambil. Kalau zaman dulu di Jombang, kita nunggu barangnya ke Jombang dulu. Dari misalnya nih ada orderan dari Jakarta gitu ya, suppliernya Surabaya. Jadi barang dari Surabaya itu harus turun ke Jombang dulu baru dikirim ke Jakarta. Nah, berbeda ketika saya waktu sendirian dulu ya, itu sudah langsung dari Surabaya menuju ke Jakartanya. Jadi itu awal mula saya jualan online ya, bangkit kembali sendirian, itu modalnya dari uang 500.000 itu tadi ya, kemudian digulung-gulung ya Mas ya, lumayan banyak juga. Nah, tapi menarik investor Mas waktu itu. Jadi saya ada lagi investor yang pengen invest ke saya ya, tapi nominalnya juga nggak terlalu banyak juga sih, ada 50 juta ya. Dan kita nggak lama langsung kita kembalikan lagi Mas, karena saya pengennya itu dia invest untuk beberapa hit saja, biar nggak terlalu terikat gitu sih. Nah dari situ kita bisa gulung lagi kan Mas, jadi punya modal lagi untuk ambil barang yang jauh lebih gede nominalnya. Nah, jadi dari jualan Facebook Marketplace tadi itu saya menemukan sebuah framework ya, Mas ya. Dan waktu itu saya bisa mendapatkan duit 100 juta pertama saya itu ketika saya tahu tentang Facebook Ads ya zaman dulu. Jadi saya itu jualan lampu ya. Dari situ yang tadinya lempeng-lempeng aja mungkin sebulan dapat 5 juta bersih gitu ya. Nah, ada satu momen ya, saya tuh bisa mendapatkan omset 100 juta pertama saya ya, di sebelum Ramadan waktu itu ya. Satu bulan dapat omset 140 juta dan itu saya dapat keuntungan sekitar 60 juta sekian gitu ya dari Facebook Ads. Dan saya gulung di bulan berikutnya bisa lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Nah, sampai akhirnya saya bisa impor sendiri ya, kemudian banyak berpartner dengan pabrik juga. Nah, cuman ternyata saya nggak tahu kalau produk itu ternyata ada masanya, Mas. Sampai di titik yang tadinya kita biasanya omsetnya 3 digit ya, itu bisa mendadak drop. Ternyata produk ada masanya, saya nggak tahu. Sampai ketika omset menurun tadi ya, saya itu berusaha mempertahankan omset saya ya, yang tadinya bisa di atas 1, ya, sampai kita tutup bisnis saya itu masih di omset 400 jutaan Mas waktu itu. Tapi dengan catatan, kita boost dengan ads yang gede-gede Mas, gila-gilaan ya kan. Alhasil saya nggak tahu kalau keuangan saya itu nggak rapi dan saya banyak meninggalkan hutang dari situ Mas. Sampai saya punya hutang 1 miliar waktu itu, 2024, dan alhamdulillah sudah lunas juga dalam 9 bulan saya berjalan ya. Dari situ saya belajar ya,
Ternyata otak manusia zaman sekarang itu cepet banget beralih daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan orang mau melihat apa-apa itu kan di YouTube, Mas. Ketik dulu baru ngeklik thumbnail-nya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, orang itu pengennya apa sudah disuguhi di TikTok, langsung FYP. Nah, mungkin orang-orang tadi ditanya scroll apa aja, pasti lupa karena saking cepetnya. Nah, produk juga sama, ternyata beralihnya cepet banget. Nah, titik baliknya adalah saya mulai jualan online kembali ketika saya mulai meriset produk baru, nggak pakem di satu produk aja. Dan di situ saya juga sambil ngonten ya kan, banyak orang yang pengen dibikinkan kelas. Dulu awalnya gratis, Mas, gratis, cuman kita kan keteteran juga, akhirnya kita bikin berbayar dan menyortir audiensnya supaya nggak sembarangan orang bisa ikut gitu kan. Nah, dari banyaknya member saya yang ikut kelas saya ya, 80% mereka itu nggak jalan, Mas. Kenapa nggak jalan? Karena bingung mau jualan apa. Karena kalau kita lihat zaman sekarang kan produsen itu kan langsung terjun ke end user langsung kan. Maka dari situ, kenapa nggak coba kita sambungkan pabrik-pabrik yang saya kenal atau importir yang sudah saya kenal tadi ke orang ini. Tapi kalau saya kenalkan langsung kan mungkin kita bisa di-hijack kan ya. Akhirnya kita bikin di tengah-tengah ya, siapa yang mau jualan produk ini ya, bayar dulu sekian, stok dulu, Mas. Dulu 20 piece ya, nggak gratis. Kalau sekarang kan Aneka Dropship bisa satuan ya. Kalau dulu minimal 20 gitu. Jadi siapa yang mau jualan ini, duitnya kita keep dulu. Kalau dia laku, kita kurangin saldonya kayak gitu. Ya kita temukan si supplier tadi itu dengan member-member saya tadi. Dan alhamdulillah jalan ya, itu masih menggunakan manual pakai WA. Nah, saya pengen lebih rapi lagi, akhirnya saya coba bikin website atau platform tadi itu yang namanya Aneka Dropship ini. Awal motivasi saya bikin Aneka Dropship itu pertama kan untuk merapikan bisnis yang sudah ada sih sebenarnya, Mas. Cuman dari situ ternyata kita banyak membantu UMKM dan efeknya itu berantai, Mas. Ya, contohnya pertama kita dari sisi internal pun ya, kita punya banyak banget karyawan ya, itu kan membantu perekonomian banget ya. Bayangin satu karyawan punya berapa keluarga gitu misalnya kan, Mas. Kemudian ya, dari member saya itu member yang jualan produk Aneka Dropship itu mulai punya karyawan, Mas. Nah, itu kan efek berantai ya. Mulai dari tim CS lah, ya kan, tim adminnya lah. Nah, dari situ kan mulai banyak banget manfaat ya ke orang ya. Kemudian dari supplier juga kalau misalnya orderannya nambah kan pasti nambah karyawan lagi. Jadi mungkin kita bisa dibilang platform kecil, tapi bisa bermanfaat ke banyak banget orang. Ketika kita bisa bermanfaat ke banyak orang, nah disitulah letak kepuasan saya, Mas. Karena kalau dibilang sekarang butuh duit kayaknya ya butuh duit ya, Mas ya. Cuman kan nggak dalam posisi lapar ya, Mas ya, seperti dulu ya. Jadi lebih tulus aja untuk menjalaninya sih. Aneka Dropship ini baru 1 tahun sih, Mas ya, dan kita ada 4.300 member sekarang yang jualan produk-produk yang ada di Aneka Dropship. Yang tadinya dulu kita itu harus ngemis-ngemis cari supplier, Mas, sekarang udah banyak banget supplier yang ngantri untuk nyuplai di tempat kita juga. Ya meskipun kita nggak dapat terlalu banyak duitnya, karena bisnis model kita ya, itu ketika member sukses baru kita dapat duit, Mas. Jadi Aneka Dropship itu bisnis modelnya dari mana ya? Mungkin dari selisih barang itu kan tipis banget, karena tagline kita kan marginnya tebel. Nggak mungkin kan kita ambil margin banyak gitu kan. Dan kita itu hanya dapat dari packingnya, Mas. Jadi kalau orang bilang ini bisnis kelas gitu ya, enggak teman-teman ya. Jadi membership itu hanya kita puter untuk penambahan fitur-fitur baru ya. Jadi sekarang kan kita nggak cuman ada produk-produk aja ya, tapi ada tools-tools yang member request inilah, langsung kita bikinkan, biasanya seperti itu. Kalau kita sih bisa mulai start dari 1 sampai 5 juta itu udah bisa banget sih, Mas, ya. Kita nggak bilang dari nol ya, karena untuk member Aneka Dropship sendiri itu kan harganya 400.000 per tahun, Mas. Kira-kira 35.000 per bulan ya kan. Jadi 400.000 tadi teman-teman itu membayar untuk akses mendapatkan produk yang harganya langsung pabrik, Mas. Nah, di sana kan sudah disediakan ribuan produk ya. Teman-teman tinggal pilih sendiri aja. Nggak suka barang ini ya jualan produk lain. Nah, kemudian kita itu ada yang namanya customer success, Mas. Jadi ketika teman-teman masuk ya, itu nggak cuma dibiarkan. Jadi yang mulainya dari nol kita ajarin ya, bahkan kita ada grup one on one, Mas, satu member satu admin gitu ya, setiap minggu juga ada zoomnya ya, karena bisnis model kita kalau si member itu dapat penjualan baru kita dapat duit kan, Mas, intinya seperti itu. Makanya kita usahakan orang yang masuk itu nggak cuma masuk tapi benar-benar bisa jualan. Kalau kita lihat fee marketplace itu kan 20% sampai 25% dari omset, Mas. Artinya kalau kita ngomongin margin itu sekitar 40% dari margin kita pasti tergerus gitu loh. Kalau kita nggak punya barang yang
minimal 2 kali lipat, ya untuk kena fee marketplace saja udah habis sendiri, belum kita ngiklan dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kita juga ada yang marginnya lebih dari 5 kali lipat. Contohnya kita ada produk pembersih, itu kan HPP-nya mungkin 20.000, kita bisa jual 50.000 gitu ya. Ada juga esen pancing ya Mas ya, harganya itu HPP kita 300 ya, bisa dijual 1 juta lebih Mas. Banyak sih Mas, ada fashion ya, dan bahkan di kita juga nggak cuma expand di lokal aja ya, udah mulai banyak dropshipper kita yang jual di Malaysia, ke Taiwan, yang marginnya bisa lebih dari 500% biasanya. Nah, mereka itu rata-rata sih kalau di Indonesia jualnya paling basic ya, itu di marketplace Mas. Jadi di Shopee, di TikTok, di Tokopedia. Tapi kalau sudah mulai jago, biasanya jualan di social commerce kayak di Meta gitu kan, atau TikTok Ads yang ke landing page gitu ya. Ada lagi yang jualan di luar negeri, itu biasanya juga pakai Meta juga ya kan, biasanya pakai iklan yang direct to WhatsApp ya. Biasanya dia beli nomor Malaysia gitu ya. Jadi dia tinggal iklannya ditembakin ke luar negeri, seolah-olah pakai bahasa itu, pakai AI gitu Mas, untuk jawabnya gitu. Jadi kalau di Aneka Dropship itu, member itu cuman jualan ya kan, setelah dia dapat orderan ya, si resi ini nanti diupload di Aneka Dropship gitu Mas. Nah, nanti kalau teman-teman jualannya di social commerce yang nggak ada resinya, kita juga bisa ada tools untuk generate resi langsung. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih ekspedisi apa aja. Bisa bikin resi dari Aneka Dropship itu sendiri. Tapi kalau teman-teman jualannya di marketplace atau di Shopee atau di TikTok gitu kan, teman-teman bisa upload resinya aja di situ. Nah, ketika resi tadi sudah diupload, ya kan, si admin kita itu akan meneruskan ke supplier. Nah, si supplier ini yang akan ngirim ke customer teman-teman, ya kan, menggunakan atas nama teman-teman, karena kan resinya tokonya teman-teman langsung gitu. Jadi duitnya langsung masuk ke member, bukan masuk ke kita. Kita bukan nerima duit teman-teman, enggak ya. Jadi langsung masuk ke tokonya teman-teman langsung, nggak melewati kita. Kalau pencapaian yang sudah saya raih sih, ya banyak ya Mas ya. Cuman saya kan orangnya nggak suka flexing ya Mas ya. Jadi kalau dibilang cukup ya cukup banget lah. Saya bisa umrohin ibu saya juga gitu ya. Dan kalau dari sisi keluarga juga udah nggak pernah kekurangan. Nah, yang menurut saya arti kata sukses itu ketika saya bisa suksesin orang Mas gitu. Dan alhamdulillahnya banyak member yang sudah menghasilkan omset puluhan juta bahkan sampai ratusan juta Mas dari situ ya. Mereka juga ada yang menggantungkan kehidupannya dari jualan produk-produk yang ada di Aneka Dropship juga. Tapi ada juga Mas yang misalnya dia nih punya toko vape ya, punya beberapa cabang gitu ya. Nah, dari situ dia tutup Mas tokonya untuk jualan produk yang ada di Aneka Dropship karena cash flow-nya jauh lebih bagus, nggak stok barang dan marginnya juga lumayan tebel kan. Kalau dia bilang kalau di vape itu paling 20% Mas, dan kita harus ambil barangnya kan ada yang jutaan juga, dan liquid juga harganya berapa gitu kan. Nah, kita coba jualan produk solusi yang ada di Aneka Dropship kok marginnya tebel dan modalnya itu ringan, bisa digulung gitu. Makanya tokonya ditutup semuanya Mas, karyawannya jadiin admin sekarang, jadi shifting bisnisnya gitu. Harapan untuk Aneka Dropship ya semoga kita yang pertama bisa jadi market leader platform digital marketing atau platform integrasi seller online ya. Kemudian harapan kami jauh lebih manfaat aja ya. Saya pengen punya ratusan karyawan juga, pengen saya seperti itu, dan semoga nanti kita bisa memberikan penghasilan sampingan atau penghasilan utama untuk para member-member yang join Aneka Dropship. Jadi seminimal-minimalnya orang join Aneka Dropship itu bisa mendapatkan minimal UMR lah untuk kehidupannya gitu ya. Buat teman-teman yang mulainya dari nol atau dari minus, jangan berkecil hati, banyak jalan menuju kesuksesan. Yang penting selalu upgrade diri, upgrade ilmu, dan jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, tetap konsisten di jalanmu. Saya Asmi, founder dari Aneka Dropship. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.